currency-nya Norway ya. Ini kroner ya. Jadi kalau kita mau ngomong smart money, orang yang paling pintar berinvestasi itu pasti biasanya sovereign wealth fund, yaitu dana pensiunnya negara-negara besar. Yang paling besar adalah punyanya Norges Bank. Jadi kita bisa lihat nih smart money itu ngotornya kemana ya. Ini investasi dia kita klasifikasikan khusus di satu negara, itu di Indonesia. Jadi ini adalah investment armnya Norway yang mereka punya 1% dari Nvidia, 1% dari Google, perusahaan-perusahaan paling besar, even Xiaomi pun mereka punya 1%. Kita lihat penurunan drastis ya dari 2024 ke 2025, karena 2026 belum dipublish ya. Tapi kita lihat nih, flow uang di 2024 itu nggak sebesar itu. Jadi kalau kalian tanya kenapa IHSG itu tidak naik, jawabannya karena capital outflow ya. Nah, kalau kalian diposisikan diri ya sebagai investment manager, kalian yang kelola nih dana pensiunnya Norway, kalian mau mana? Kalian mau berinvestasi di saham-saham Indonesia ya, atau kalian mau investasi di Nvidia? Jawabannya udah clear gitu ya. Dolarnya menguat. Karena kenapa? Ketika dia berinvestasi di Indonesia itu dikenalkan yang namanya FX risk ya. Resiko foreign currency ya. Karena ketika misalnya kalian beli saham, misalnya harganya 6.000 jadi 6.200, tapi rupanya 17.000 jadi 18.000, itu kenaikan harga sahamnya nggak ada gunanya. Karena kalian kena yang namanya FX risk ya. Jadi foreign currency risk. Ini yang mereka mau kurangi di saat DXY itu naik. Jadi dolar indeks itu tinggi, mereka akan kurangin, posisinya akan dikurangin lagi nih, 2026. Mereka nggak akan pernah nambah. Ya. Dan ini uang yang nggak akan pernah balik lagi. Jadi kalau buat yang tanya, kapan misalnya Indonesia IHSG bisa terbang, bisa naik, kalau misalnya memang waiting-nya benar, jawabannya tidak akan dalam waktu dekat. Ya, karena nggak ada uangnya.